بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى في الدنيا والآخرة. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menghidupkan renungan-renungan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya menyadari bahwa segala yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini sesungguhnya hikmah dan tujuan utamanya adalah agar kita mampu menggunakan segala yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal hidup kita setelah mati, mengumpulkan bekal pahala kita, meraup keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sedikit di antara umat manusia, bahkan orang yang mengaku beriman sekalipun, tak sedikit di antara mereka yang pergunakan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala justru untuk menumpuk dosa dan keingkaran mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin, di antara hikmah terbesar Allah mensyariatkan salat Jumat yang diawali dengan khutbahnya, dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Di antara hikmah terbesar, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar Jumat ini mampu dijadikan sebagai sarana, sebagai waktu, sebagai momen untuk memuhasabah ketakwaan, ketaatan, untuk meninjau ulang sudah sejauh mana kita menghambakan diri kepada Khalik yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Karena rutinitas kehidupan manusia justru dan sering membuat manusia itu lalai memaksimalkan, bahkan tidak sedikit di antara manusia jangankan memaksimalkan, mereka benar-benar lalai daripada tujuan utama mereka diciptakan di atas dunia ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus dengan wahyu darinya, yang Allah tugaskan untuk menyampaikan ajaran terakhir, ajaran yang paling sempurna, yang tidak ada kebenaran yang melebihi kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang telah mengajarkan kepada umat manusia, terutama orang-orang yang mau beriman, segala sisi dan segala segi kehidupan mereka. Walaupun kaum muslimin, kita harus jujur dengan kondisi kita umat Islam pada umumnya, bahwa di antara permasalahan besar umat Islam di zaman sekarang adalah
ketika mereka belum mampu mempelajari seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan utuh dan secara sempurna, yang tentunya berakibat kepada belum sempurna pula pengamalan mereka tentang ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kondisi kita sangat menyedihkan di sebagian kondisi atau di sebagian sisi. Kenapa khatib katakan menyedihkan? Berapa banyak di antara umat Islam yang memahami petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menganggap atau menilai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia merupakan ajaran kelompok tertentu, seakan-akan dia merupakan doktrin daripada afiliasi tertentu. Berapa banyak di antara oknum umat Islam yang kadang-kadang enggan menjalankan, menerima petunjuk Rasulullah karena dalam kepalanya sudah terlongsong, sudah terlanjur memahami bahwa ajaran itu merupakan salah satu ciri kelompok tertentu. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita hidupkan semangat kita kembali di dalam jiwa kita. Mari kita berbaharui niat yang ada di dalam hati kita, bahwa sesungguhnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul murni untuk mengikuti segala petunjuk yang telah beliau tinggalkan, terlepas apakah petunjuk itu diamalkan oleh orang yang kita cintai ataupun orang yang kita benci, terlepas amalan itu, petunjuk itu diamalkan oleh orang-orang yang sepaham dengan kita atau mungkin orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Satu yang kita pegang di dalam jiwa dan sanubari kita, bahwa kita mengikutinya bukan karena mengikuti orang-orang tertentu, tetapi kita mengikutinya karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang salat Jumat akramakumullah, untuk sebagai bahan renungan pada khutbah kita kali ini, mari kita simak atau kita ambil dua pelajaran, dua wasiat, dua tuntunan penting kepada umat Islam di zaman sekarang ini, terutama umat Islam yang sudah semangat untuk memahami dan menjalankan agamanya, yang terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, dan di dalam ayat ini ada terkandung setidaknya dua pelajaran penting yang merupakan ajaran, tuntunan, wasiat, petunjuk apabila setiap orang-orang beriman mau merenunginya, terutama orang-orang beriman yang sedang tumbuh di dalam jiwanya, yang sedang tumbuh di dalam hatinya semangat untuk kembali memahami agamanya dengan baik. Allah berfirman, dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, orang-orang yang telah terdahulu beriman dari kalangan muhajirin, artinya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang berasal dari penduduk Makkah atau orang-orang yang masuk Islam sebelum hijrah, wal ansar, dan ansar yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Madinah. Dan Allah berikan kemuliaan dan kesempatan untuk kita sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mau mengikuti keimanan muhajirin dan ansar, orang-orang yang mau mengikuti pemahaman muhajirin dan ansar, orang-orang yang mau mengikuti pengamalan muhajirin dan ansar, tapi Allah katakan dengan syarat bi ihsan, mereka mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Radhiyallahu anhum. Niscaya Allah akan meridai mereka. Keridhaan Allah akan Allah berikan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Wa'adda wa radu'an, dan mereka juga dengan keimanan mereka juga
reda kepada segala apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa a'addalahum, dan Allah sediakan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kaum muslimin sidang salat Jumat akramakumullah, suatu hal yang sangat menyenangkan hati, baik kita lihat ataupun kita dengar, dunia umat Islam secara umum dan termasuk negeri kita yang tercinta ini. Mungkin umurnya tidaklah begitu lama, mungkin sekitar 30-an atau 40 tahunan belakangan ini, kita melihat bahwa iqbal ala din, bahwa semangat untuk memahami agama, semangat untuk menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya mulai bertumbuhan di kalangan kaum muslimin. Bahkan kita melihat semangat untuk memperjuangkan agamanya, semangat untuk menegakkan agamanya. Tidak bisa kita pungkiri, mungkin semangat ini berlebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sebuah hal yang sangat menyenangkan hati ketika para pemuda yang masih di awal usia mudanya sudah berfikir untuk agamanya, ketika pemuda di awal usia mudanya sudah nampak tanda-tanda komitmen iltizam istiqamahnya dalam agamanya. Dan ini satu hal yang menyenangkan hati, walaupun barangkali masih ada sisi-sisi lain yang tentunya juga ada yang menyedihkan hati kaum muslimin. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mentakdirkan kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kondisi yang semangat kepada memahami dan menjalankan agama itu mulai bertumbuhan, mulai lebih besar, mulai lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Silakan para hadirin sidang salat Jumat akramakumullah membandingkan misalnya usia kita ketika 10 tahun, usia kita ketika 15 tahun dibandingkan dengan anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin sekarang usia 10 tahun, usia 15 tahun. Dan satu hal yang menggembirakan, salah satu pertanda itu adalah kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendidik dan menjadikan anak mereka sebagai hamalatul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Tentunya dengan harapan kelak selesai mereka menghafal 30 juz, mereka memahami dan mengamalkan Al-Quran 30 juz serta mengajak kaum muslimin. Dan ini suatu pertanda yang sangat baik. Dan khatib menyerukan agar kita terlibat langsung untuk menyongsong kebaikan ini. Bahkan mudah-mudahan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menggapai janji yang lebih besar dari sekedar membentuk kepribadian anak-anak kita yang soleh. Apa janji yang lebih besar itu kaum muslimin? Bahwa kita sesungguhnya sedang menyongsong umat Islam ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah akan kembali menjadi penguasa utama di atas bumi ini sebelum hari kiamat. Mereka tidak saja aman salat, mereka tidak saja aman berpuasa, mereka tidak saja aman melaksanakan haji dan ibadah lainnya, tapi seluruh orang Eropa, seluruh orang yang tidak beragama Islam akan tunduk di bawah kaki mereka. Dan janji itu merupakan janji yang pasti terwujud, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapan dan di mana tempatnya secara rinci, tetapi sesungguhnya itu merupakan janji daripada as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang beriman, kita mengimani setiap janji yang disampaikan oleh Allah, begitu pula oleh Rasulullah, meskipun belum terlihat oleh mata kita, maka itu merupakan janji yang mesti terwujud, walaupun kita mungkin tidak bisa melihat dan menyaksikannya atau malah sekedar mendengarnya. Tapi di dalam jiwa kita terpatri sebuah semangat bahwa kita akan mempersiapkan generasi demi generasi yang akan menyongsong janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dua pelajaran, dua tuntunan yang perlu kita ketahui daripada kita ambil daripada ayat yang sudah kita bacakan ini kaum muslimin. Tuntunan yang pertama, bahwa ketika semangat baik secara individu, baik secara organisasi, masyarakat dan lain sebagainya, semangat untuk memahami dan menjalankan Islam bertambah dari sebelum-sebelumnya, maka tuntunan yang perlu kita ketahui adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi
merupakan sosok yang paling sempurna, sosok yang paling benar, sosok yang paling diridai oleh Allah dalam memahami ajaran Islam ini dan dalam menjalankan ajaran Islam ini. Tidak ada manusia, siapapun manusia itu, meskipun Nabi Adam alaihi salam, meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam, meskipun para nabi dan para rasul alaihimus salam, tidak ada di antara mereka yang melebihi ketakwaan, kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Pendek kata, bahwa sebagai orang beriman, kita mengimani Islam yang paling benar adalah Islam yang dipahami, yang diajarkan, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi beliau. Kemudian untuk memahami bahwa kita adalah sebagai manusia biasa, harus kita iringi sesuai dengan petunjuk ayat ini, bahwa Islam manusia biasa yang bukan nabi, yang bukan rasul, manusia biasa yang tidak langsung mendapatkan wahyu, yang memahami dan mengamalkan Islam paling baik adalah orang-orang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Orang-orang beriman inilah secara istilah syariat disebut dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka pelajaran pertama yang harus kita ambil kaum muslimin, apabila kita semangat menjalankan agama, apabila semangat kita sudah tumbuh untuk menjalankan agama dengan lebih baik lagi, maka semangat itu harus didasari kembali kepada pemahaman awal, kembali kepada pemahaman Rasulullah seperti yang dipahami dan diamalkan para sahabat. Kenapa khatib sampaikan hal ini kaum muslimin? Suatu hal yang harus kita lihat dan merupakan fakta di tengah-tengah kebangkitan, di tengah-tengah semangat kaum muslimin, di tengah-tengah keinginan kuat kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, kita diporak-porandakan, kita harus disebabkan, harus menjadi seakan-akan antara orang beriman itu bermusuhan. Bahkan tidak sedikit kita lihat media sosial pada khususnya menjadi ajang untuk menyampaikan segala sumpah serapah kita kepada orang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Bukankah itu hal yang sangat memilukan hati? Di mana letak ayat-ayat yang menyuruh kita bahwa orang beriman itu bersaudara? Dari mana hadis-hadis Rasulullah yang menyuruh kita bahwa sesama muslim kita itu harus berlemah lembut? Di mana tuntunan Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita dan mewajibkan kepada kita bahwa agar sesama orang beriman itu ruhama'u bainahum, ada tumbuh kasih sayang sesama mereka. Salah satu penyebabnya apa kaum muslimin? Munculnya pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang tidak terukur atau yang tidak mau diukur dengan pemahaman awal, yaitu pemahaman dari para sahabat yang bersumber langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib serukan, apabila kita ingin di masa-masa mendatang berusaha untuk menciptakan suasana yang damai di tengah-tengah umat Islam, suasana yang aman di tengah-tengah umat Islam, maka kita serukan dan kita ajak kepada seluruh umat Islam bahwa mari kita meniru para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka memahami agama, karena mereka mengamalkan agama, sudah mendapatkan pujian langsung dari Allah dan Rasulnya. Adapun ulama-ulama, adapun umat Islam setelah mereka, tidak ada yang mendapat pujian langsung dari Allah ataupun dari Rasulullah, kecuali mereka yang mau mengikuti para sahabat sesuai dengan titah ayat ini, bi ihsan, mereka yang mau mengikuti para sahabat dengan baik, maka mudah-mudahan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan surga yang Allah janjikan. Poin pertama, singkatnya kaum muslimin, semua kita mari menanamkan tekad, semangat bahwa saya ingin memahami agama ini, bahwa saya ingin mengamalkan Islam ini seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahaminya, seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dalam semua sisi kehidupan kita. Kemudian petunjuk yang kedua, dan ini tidak bisa dilepaskan dengan kondisi dan kenyataan pertama tadi kaum muslimin. Mari kita simak baik-baik bahwa penamaan Muhajirin, penamaan Ansar merupakan penamaan yang Allah lekatkan kepada sahabat Rasulullah, yang merupakan penamaan yang konteksnya Allah puji. Bahkan tidak sedikit hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pujian kepada Muhajirin dan Ansar, baik dari sisi penamaan maupun orang-orang yang menjadi
anggota atau oknum dalam penamaan Muhajirin dan Ansar ini, bahwa suatu hal yang menjadi keyakinan umat Islam, bahwa nama Muhajirin, bahwa nama Ansar adalah nama yang mulia. Kenapa? Sederhana konsepnya, karena yang memuliakan nama ini adalah Allah, yang memuliakan nama ini adalah Rasulullah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, keimanan kita akan mendorong kita memuliakannya, karena kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kaum muslimin, ketika nama-nama ini, nama yang mulia ini digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu, bukan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan utamanya, maka mendapatkan sebuah teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga sebagian ashabus sunan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah berombongan orang-orang dari kalangan Muhajirin, dan mereka sudah banyak, artinya jumlah mereka lebih banyak daripada kaum Ansar, padahal mereka adalah orang-orang yang datang kepada kaum Ansar. Lalu ada di antara, wa kana minal Muhajirin rajulun la'ab, ada salah seorang di antara kaum Muhajirin itu seorang yang suka pegurau, seorang yang suka bercanda. Lalu fakasa ansarian, saking dia bercandanya, lalu dia mendorong punggung salah satu laki-laki dari Ansar. Faghadibal Ansar, lalu orang Ansar ini sangat marah dengan perlakuannya, sampai mereka bertengkar. Hatta tada'au, sampai mereka bertengkar, saling seru menyeru, saling teriak meneriaki. Wa qala al-Ansari, di antara isi teriakannya, orang Ansar ini berkata, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Lalu orang Muhajirin ini menimpali, ya lal Muhajirin, orang Muhajirin ini menimpali, wahai orang-orang Muhajirin. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berbicara di hadapan seluruh kaum muslimin waktu itu. Faqal, ma baru da'wa ahli jahiliyah, kenapa kalian menyerukan seruan-seruan ahlul jahiliyah, seruan-seruan orang jahiliyah? Simak kaum muslimin, yang disebut oleh orang Muhajir, orang Ansar adalah ya lal Ansar. Yang dia panggil adalah nama yang Allah muliakan, nama yang dimuliakan oleh Rasulullah. Dan yang dipanggil oleh Muhajir adalah ya lal Muhajirin, nama yang dimuliakan oleh Allah, istilah yang dimuliakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut itu dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah? Bukankah seruan itu seruan yang dipuji oleh Allah, seruan yang dipuji oleh engkau sendiri? Lalu kenapa di dalam hadis ini engkau sebut sebagai seruan jahiliyah? Para ulama kita menyebutkan, yang menjadi penyebab Rasulullah mencap seruan ini sebagai seruan jahiliyah bukanlah namanya, tetapi niat, tetapi motivasi, tetapi tujuan yang terkandung di balik penamaan itu. Ketika si Ansar mengatakan ya lal Ansar, dia sedang menghidupkan fanatik ke kelompok. Dia sedang menghidupkan bahwa bela saya wahai orang Ansar, tidak usah lihat siapa yang salah siapa yang benar, kalau kalian adalah orang Ansar, bela saya. Dan Muhajir juga menimpali bahwa di situ adalah fanatik kelompok, fanatik nama tertentu, tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Itulah penyebab kenapa Rasulullah menyebutnya sebagai dakwah ahli jahiliyah, seruan orang-orang jahiliyah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil kaum muslimin? Tidak jauh dari poin pertama tadi. Khatib dengan sepenuh hati mengajak kita bahwa saatnya sekarang kita berfikir ulang untuk meninggalkan label-label di dalam diri kita, atau label-label yang kita tanamkan kepada saudara kita, selain dia orang beriman, selain dia orang Islam. Walaupun khatib sadar sesadar-sadarnya sebagian penamaan itu dibolehkan oleh para ulama, sebagian penamaan itu bahkan tujuannya mulia,
tidakkah kita melihat penamaan yang Allah berikan, penamaan yang diberikan oleh Rasulullah sekalipun Muhajirin dan Ansar? Adakah nama selain mukmin? Adakah nama selain muslim? Adakah nama selain pada hamba, nama-nama yang Allah tujukan kepada orang beriman lebih mulia daripada istilah Muhajirin dan Ansar? Kalla wallah, tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Tapi ketika nama-nama ini dipergunakan untuk membuat komunitas sendiri, untuk membelah barisan kaum muslimin, untuk menimbulkan kefanatikan tersendiri, Rasulullah sebut dia sebagai dakwah ahli jahiliyah. Rasulullah sebut dia sebagai seruan penduduk ahli jahiliyah. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita merenung sekarang. Mari kita mengajarkan kepada anak keturunan kita, jadilah kamu menjadi orang beriman, jadilah kamu menjadi orang muslim. Kalaupun ada penambahan penjelasannya, muslim mukmin yang berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabatnya dengan baik. Kenapa kita harus menempelkan nama ke dalam diri kita atau kepada sahabat kita yang justru fakta di lapangan yang tidak bisa kita pungkiri, berapa banyak di antara orang beriman yang sama-sama beriman, bahkan mungkin dari satu keluarga, harus tidak bertegur sapa, harus tidak hangat persaudaraannya, bahkan barangkali sampai kepada derajat yang khatib sampaikan tadi, harus sampai pada cela mencela, jelek menjelekkan, rendah merendahkan. Apa penyebabnya? Karena mereka bergabung atau setidaknya merasa tergabung kepada afiliasi yang berbeda, bergabung kepada kelompok atau jamaah yang berbeda, bergabung kepada pengajian yang berbeda, semuanya berbeda. Padahal mereka lupa sesungguhnya iman yang Allah berikan ke dalam dada mereka, iman yang bisa mereka ucapkan dengan lisan mereka, iman yang bisa mereka buktikan dengan amalan mereka adalah sesuatu yang lebih kuat daripada yang lain-lainnya. Artinya sejauh manapun perbedaan antara orang beriman dengan orang beriman lainnya, selama perbedaan itu tidak mengeluarkannya dari nilai-nilai atau dari keimanan, tidak menyebabkan dia keluar daripada Islam, maka sesungguhnya persaudaraan atas dasar keimanan masih kokoh daripada persaudaraan atas nama afiliasi, kelompok nama dan lain sebagainya. Oleh sebab itu khatib mengajak renungan, tirulah para Muhajirin dan Ansar ketika Rasulullah berikan sebuah teguran keras, mereka berhenti untuk memunculkan fanatik kekelompokan. Mereka kembali kepada ajaran Rasulullah secara murni. Mereka bisa tersenyum kembali kepada orang-orang yang sudah terlanjur sebelumnya mereka tidak senangi. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka ingin memahami dan menjalankan Islam sebagaimana Rasulullah mengajarkannya. Maka kita juga harus menyadari, apabila kita ingin mendapatkan radhiyallahu anhum, apabila kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, dan kita ingin mendapatkan wa'adda lahum jannat, kita ingin mendapatkan Allah menyediakan untuk kita surga, maka kita harus menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan. Kita harus menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagai kesimpulan khutbah kita, bahwa yang pertama, mari kita tanamkan keinginan, kemauan, keseriusan untuk memahami dan mengamalkan agama ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, seperti yang dijalankan oleh sahabat Rasulullah. Yang kedua, mari kita merenung demi kemaslahatan kaum muslimin. Tidak ada nama yang kita agungkan, tidak ada nama yang kita utamakan, tidak ada nama yang kita tonjolkan kecuali muslim, kecuali mukmin. Apabila kita melihat ada kesalahan dalam saudara kita, maka kita berusaha mengingatkannya dan kita menahan lisan kita untuk tidak terlibat dalam pencelaan, penghinaan, perendahan, peremahan, peremehan siapapun di antara orang-orang beriman di kalangan kita. Dan kita mendidik jiwa kita agar kita adalah orang-orang yang fokus untuk memperbaiki diri, tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan sampai hari-hari kita hanya sibuk memikirkan kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita jarang kita fikirkan, karena para sahabat tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.